Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar saudara-saudaraku? Saudara, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita semuanya, renungan kita di hari ini dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 19 sampai ayat 20. Dikatakan begini, saudaraku, lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikian, saudaraku, Abraham diberkati oleh seorang Raja Salem, Melkisedek, dan sekaligus sebagai imam besar maha tinggi. Melkisedek memberkati Abraham karena sesungguhnya Abraham adalah orang pilihan dan panggilan Tuhan. Dan di dalam panggilan dan pilihan itu Abraham menaati apa yang Tuhan perintahkan. Dia setia kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan saya tunjukkan kepadamu. Itu dilakukan oleh Abraham. Dia pergi menaati yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dalam perjalanan menuju tanah atau negeri yang sudah Tuhan tentukan, ada banyak tantangan yang dia hadapi. Bahkan ada peperangan yang harus dihadapi. Dalam penyertaan Tuhan, karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia memperoleh kemenangan melawan musuhnya. Bukan hanya itu, saudaraku, dia juga harus berpisah dari Lot. Karena panggilan Tuhan, dia meninggalkan apa yang dia miliki, bahkan apa yang berharga dia miliki, dia tinggalkan demi mengikuti dan percaya kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkatinya karena dia setia, karena dia taat kepada firman Tuhan. Orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, di sini kita lihat, saudaraku, Tuhan akan selalu memberkatinya. Itulah yang diperoleh Abraham, sehingga dia adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan kehidupnya, dia juga menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Sehingga sebagai respons Abraham atas kemenangan yang dia peroleh melawan musuhnya, maka 1/10 dari semuanya apa yang dia miliki diberikan. Itulah ungkapan syukur buah iman oleh Abraham. Dia memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki. Tentu kita katakan ini adalah bukti dari kesetiaannya, bukti dari imannya, bukti dari ketaatannya kepada Tuhan. Dia memberikan itu karena dan untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Ini menjadi inspirasi bagi kita. Katakanlah kalau Abraham disuruh oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan negerinya ke satu negeri yang Tuhan sudah nyatakan, kita juga dipanggil dan disuruh oleh Tuhan untuk pergi menggapai masa depan kita, kerajaan Allah, kerajaan surgawi. Ke sana kita dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu, memaknai semua perjalanan kehidupan kita, tidak ada yang lain yang harus kita lakukan selain daripada setia dan taat kepadanya. Karena dengan kesetiaan seperti inilah, ketaatan seperti inilah, maka kemenangan demi kemenangan akan kita capai, akan kita peroleh di dalam kehidupan ini. Jangan takut dan jangan khawatir bahwa Tuhan akan memberkati setiap orang percaya. Tuhan akan memelihara hidup setiap orang yang setia kepadanya. Tuhan tidak mungkin meninggalkan mereka, saudaraku. Dengan demikian, saudaraku, ini menjadi optimisme baru bagi kita untuk memaknai kehidupan kita melalui kerja, melalui perbuatan yang
seturut dengan kehendak Tuhan. Di sana kita akan memperoleh berkat. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, saudaraku, mari kita maknai itu sebagai panggilan dan sebagai pilihan Tuhan, supaya kita memaknainya dengan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Sebagai pegawai negeri, mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai pegawai swasta atau sebagai seorang yang duduk di legislatif, yudikatif, eksekutif, mari saudaraku, kita maknai semuanya di dalam kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya yakin dengan sikap yang seperti ini, maka kemenangan demi kemenangan akan kita gapai di dalam kehidupan. Saudaraku, menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan di dalam kehidupan, mari saudaraku kita menangkan semuanya itu di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami. Sungguh firman-Mu memotivasi kami, memberikan kami pengharapan yang baru. Dengan setia, dengan bertindak taat, tunduk kepada Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan kami gapai. Dan hidup kami akan terberkati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam perjalanan hidup ini, kami memilih untuk setia kepadamu, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan biarlah semua hidup kami untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin.